Okay, good evening everybody. This is our third meeting, right? Pertemuan ketiga atau keempat. Yang pertama pertemuan daripada kelas percobaan, yang kedua perkenalan, yang kemarin itu kita membahas tentang minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Atau ada yang lupa? Ya, pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai recount text. Benar sekali, Mbak Marini. Nah, di recount text itu kita juga sudah membahas apa itu recount text, bagaimana generic structure-nya, bagaimana language fiturnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di generic structure kita bahas ulang, di generic structure daripada recount text itu ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada berapa bagian daripada generic structure di recount text? Ya, ada tiga generic structure-nya. Yang pertama itu orientation. Nah, di orientation itu dijelaskan bahwasanya itu merupakan perkenalan, daripada recount text tersebut. Nah, setelah generic orientation, yang kedua event. Ini yang kedua itu event, yang pertama itu generic orientation, yang kedua event, dan yang terakhir benar Mbak Fatmawati, reorientation. Nah, dari ketiga tersebut sudah dijelaskan masing-masing kan, bagaimana yang event, bagaimana yang orientation, dan bagaimana yang reorientation. Selain daripada itu, di language fiturnya itu ada beberapa, ada juga itu yang namanya connection, ada yang ininya simple past tense, dan lain-lain sebagainya. Otomatis masih ingat ya? Ingat, PR-nya dikumpul minggu depan sebelum hari Senin depan ya. Nah, karena di language fiturnya kemarin ada yang namanya simple past tense, karena ada di language fiturnya kemarin simple past tense, makanya sekarang kita bahas yang namanya simple past tense. Nah, ada yang tahu apa itu simple past tense? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah belajar? Atau hanya dengar tapi nggak pernah belajar? Kecil? Oke, dah sudah saya besarkan, ini udah full ini. Iya, benar sekali Mbak Utari. Iya, yaitu kejadian yang sudah lewat atau menceritakan
suatu kejadian yang masa lampau dan diceritakannya sekarang ini dan tidak ada hubungannya sama sekali di saat ini. Nah, berarti beberapa dari teman-teman sudah tahu apa itu yang namanya simple past tense. Oke. Iya, bener Mbak sini. Nah, tadi kan saya sudah tanya, what is simple past tense? Simple past tense is tell about the story in the past, atau juga itu to retell the story in the past, what happened in the past, but it's no relationship in future. Nah, di sini ada juga disebut juga pengertiannya. Pengertian daripada the meaning of past tense is used to talk about a complete action in a time before now, yaitu digunakan untuk membicarakan atau untuk menceritakan aksi yang lengkap. Aksi yang lengkap itu berarti dia ada subjek, predikat, dan objeknya ya. Aksi yang lengkap di dalam kurun waktu sebelum daripada sekarang, berarti di masa lalu. Next. Nah, complete action in the past, kalian bisa lihat di tengah-tengah itu, itulah yang namanya present. Present itu merupakan kejadian masa sekarang, dan yang ke sebelah kiri yang ada X-nya itu merupakan kejadian yang masa lalu yang sudah lewat, dan yang ke kanan itu future, maksudnya itu yaitu kejadian untuk di masa depan. Nah, they use the simple past to express the idea that an action start and finish at a specific time in the past. Jadi penggunaan simple past adalah untuk mengekspresikan ide bahwasanya sebuah aksi atau kejadian dimulai dan berakhir di waktu tertentu di masa lalu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Kejadian yang sudah lewat, kemarilah dia. Itulah dianya bicara soal past. Nah, yang udah lewat tapi cukup di waktu itu saja terjadinya. Tidak ada hubungannya dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi stop di situ aja. For example, we have example, I was graduate from junior high school 10 years ago. Saya lulus SMP 10 tahun yang lalu. Nah, graduate di sini artinya itu lulus. Junior high school itu artinya SMP. Years ago, years artinya tahun. Years ini artinya tahun. Ago ini artinya lalu. Nah, saya telah lulus dari SMP 10 tahun yang lalu. And then the function of the simple past, fungsi daripada simple past juga itu ada namanya to tell series of complete action. Jadi maksudnya itu ada namanya kejadian yang berlangsung secara terus-menerus tapi di masa lalu. Lebih dari satu itu kan ada S ya, Miss. Nah, maksudnya Mbak, bentar ya.
Iya, karena tahunnya lebih daripada 1 tahun, makanya itu ditambah dengan huruf S di sini. Itu sebenarnya pelajaran present tense nanti, cuman present tense belum ada saya lihat di bukunya untuk semester ini, jadi kita belajar past tense dulu. Nah, for example, ini maksudnya apa? To tell story the complete action. Itu we can tell all our activity in the past together. Jadi kita bisa menceritakan atau memberitahukan semua aktivitas kita di masa lalu secara bersamaan. Misalnya, I finished my lunch, ran in soccer field, and ate my dinner. Jadi itu ada 3 kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kejadiannya apa? Yang pertama itu yaitu finish my lunch. Saya sudah selesai makan siang. Lalu yang kedua itu juga finish run in soccer field. Selesai berlari di lapangan bola. Yang ketiga itu eat my dinner. Nah, kejadian yang ketiga itu yaitu selesai makan malam. Jadi untuk menceritakannya itu bisa kalian gabung. Jadi I finish-nya itu hanya bisa kalian tulis sekali, tetapi setiap action ya, setiap kejadiannya itu harus kalian jabarkan apa saja yang sudah kalian selesaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Semakin ke belakang nanti semakin sulit. Ada yang mau ditanya? Siap-siap ya Mas Rian. Nanti Kak Mas Rian duluan yang saya tanya. Nah, seperti pertanyaan Mbak Utari, untuk penjelasan pasnya yang mana kata-katanya. Nah, kita lihat itu kata-katanya itu di finish. Iya, dalam past tense yang diubah itu hanya kata kerjanya, bukan kata keterangan, bukan subjeknya. Hanya yang diubah itu hanya kata kerjanya. Kenapa Mas Rian yang saya tanya nanti? Karena Mas Rian yang bilang next, tapi ketika ditanya selalu bingung. Oke, kita next. Nah, in past tense, di dalam past tense, itu ada namanya duration in past, ada namanya durasi dalam past. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu can be used with a duration which start and stop in the past. Dapat digunakan dalam durasi tertentu yang dimulai dan diberhentikan di masa lalu. For example, contohnya, I live in Palembang 17 years ago. Saya tinggal di Palembang 17 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Sekarang udah nggak lagi, gitu loh. Berarti sudah berhenti di masa lalu dan mulai juga di masa lalu. Nah, itulah ada juga yang namanya habits in the past. Habit in the past itu gimana maksudnya? Itu yaitu kebiasaan di masa lalu. Nah, kalau sudah yang namanya masa lalu berarti sudah pasti berhenti ya kan. Sama juga seperti kalian bilang,
Itu mantanku. Mantan itu kan berarti kan masa laluku. Berarti sekarang bagaimana? Berarti udah tidak bersamanya lagi gitu kan. Sama seperti ini, habit in the past berarti kejadian atau kebiasaan kalian di masa lalu, tetapi untuk sekarang sudah tidak pernah lagi dilakukan. Contohnya, itu tadi contoh Mbak Fuada. Makanya saya bilang contoh. Oke, itu habit di masa lalu atau kebiasaan di masa lalu. Maksudnya itu apa? Used to describe a habit which stop in the past, untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan kebiasaan. Siapa yang gagal move on? Oke, lanjut. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kebiasaan yang telah berhenti di masa lalu. For example, she was naughty when she was junior high school. Nah, ada yang tahu arti she was naughty when she was junior high school? Ada yang tahu artinya? Naughty, apa itu naughty? Ayo, naughty. Yes. Ya, bener Mbak sini. Artinya itu dia nakal ketika dia SMP. Nah, nakalnya itu gimana? Maksudnya itu nakalnya itu maksudnya itu yaitu bandel gitu loh. Bandel, gak bisa dibilangin dan lain-lain sebagainya. Bandel dianya gak bisa dibilangin sama sekali, makanya itu dia disebut nakal itu ketika dia SMP. Nah, berarti kalau begitu bukan saya yang bilang ya. Iya, si itu cewek. Loh, berarti Mas Rian cewek dong. Saya baru tahu, gosip terbaru itu. Oke. Iya Mbak sini, saya tahu kalau Rian itu cowok karena dibilang Mbak Novi tadi bandel kayak Rian ya Miss katanya. Saya nggak ada komentar ya Mas Rian ya, teman-teman semua ya yang jahil. Oh, suka dipanggil Mbak Rian. Oke, sekarang saya panggil Mbak Rian aja gimana? Oke. Kalian buat. Oke, pertanyaan saya, ketika itu dalam kalimat Miss, di dalam kalimat pas kenapa dikasih was? Ya karena kenapa dikasih was? Karena harusnya kan dia pakai subjek is, tapi dalam past tense to be itu ada dua, ada was dan were. Nanti saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya, he was naughty when he was junior high school. Pertanyaannya, tadi kan sudah diartikan, dia nakal ketika dia SMP. Sekarang apakah dia itu masih nakal? Apakah dia masih nakal? Ya, jawabannya
Enggak. No. She was not naughty anymore, ya kan? Nah, next. Simple past tense juga has simple past tense has meaning that past fact or generalization. Simple past tense. Okay, I will speak English full. I will speak full English. So you must try to hear it carefully. Okay, Rian? Okay, everyone? How? Past factor or generalizations. It means that we can use to describe past fact or generalization which has no longer true. So, when we know it, when we see that fact it's not has impact again in the present and future. Like, I didn't like durian before. It's mean like saya yang bingung jadinya. Iya toh. Oke. Saya mix deh, saya mix. Hawa. Baiklah, kan saya campur seperti gado-gado. Ayo. Mari itu Mbak Fuada. Ayo kita keroyok yang mau Inggris semua tadi. Oke. It's mean that menggunakan, yaitu past tense juga digunakan untuk mendeskripsikan fakta ataupun generalization, yaitu secara umum tapi yang di masa lalu yang tidak berlangsung secara terus-menerus, tidak berlangsung lama. Contohnya, saya tidak suka makan durian sebelumnya. Berarti sekarang saya suka atau tidak? Kalau sebelumnya saya suka makan durian, ya, like. So it's mean that now I like to eat durian. Berarti sekarang saya suka makan durian. Nah, itu dia. Now I have questions. Jadi ada berapa tadi? I have questions. How many? The meaning of simple past tense. Udah ada di buku, Mbak. Mas Rian jawab tuh. Ayo, the meaning of simple past tense tadi ada berapa? Tadi kan saya sudah jelaskan. 1. No. Alasan yang Mas Rian, kan saya baru masuk, Bu. Perasaan tadi sebelum Mas Rian ini deh udah saya jelaskan. Ayo, ada berapa? Nggak ada alasan baru masuk. Apa-apaan? Kata Mas Rian ada 5. Kata Mbak Wah,
Mbak Mari ini ada 5. Oke, kita hitung ya. The meaningnya, pertama, complete action in the past. The first one, complete action in the past. The second one, to tell series of complete action. The third one, duration in the past. And then the fourth one, habit in the past. And the last one is past fact of generalization. Ya, benar sekali untuk Mbak Marini dengan Mas Rian tadi ya, kalau nggak salah. Saya cek dulu. Oh, bukan Mas Rian. Mbak Sunarsi. Mbak Sunarsi dan Mbak Marini bilang 5. Bukan Rian. Halo Mbak Koeria. Ojo Pucen, lama nggak ketemu ya Mbak? Oke. Bener Mbak Marini dan bukan Mas. Mbak siapa tadi? Siapa satu lagi tadi yang benar? Sunarsi. Oh iya. Wah, nanti kita gantung bersama ini yang namanya Mas Rian ini. TTM bulan depan Mas Rian kita gantung ya di Taipei Zoo. Di dalam kandang monyet itu nanti kita gantung biar ini. Masa TTM gak datang nemuin pacar? Oke. Bukan saya yang ngomongnya. Nah, I have another question. Bener kan? Pacar Mas Rian cowok. Oh my god. Now another question is how many type of simple past tense? Saya no comment. How many type of simple past tense? Ada berapa tipe dalam simple past tense? Ayo Mas Rian, katanya biar nampak pinter, jawab. Ada berapa tipe? Ada berapa jenis? Ayo yang lainnya jawab. Ada berapa jenis? Mas Rian bilang 5, Mbak Fuada bilang 5. Ya, salah. Ada yang mau mencoba lagi? Ada berapa jenis? Mbak Katarina bilang, Mbak Novi bilang 3. Ya, daripada tebak-tebak buah manggis, lebih baik saya kasih tahu. The only one. Nggak cuma satu kok Mbak. Dia harus bercabang juga. Yes, type of the past tense. There are 2 types of past tense. Wah, tidak bisa, makanya harus belajar. Ada 2 jenis. Oke, nggak apa-apa Mbak sini. Ada 2 jenis daripada simple past tense. The first one, pertama itu yaitu
informal sentence, yaitu kalimat informal atau kalimat yang tidak formal. The second one is formal sentence. Nah, karena dua nggak jadi deh saya suruh tebak. Nanti satu nebak A, satu nebak nomor 1, satu nebak nomor 2 sudah terjawab. Oke, ada yang tahu apa itu informal sentence? Ayo, apa itu informal sentence? Ada yang tahu? Iya, tidak formal. Maksudnya itu kalimat yang tidak formal itu yang gimana? Kalimat yang resmi, kalimat yang sopan, mungkin. Oke. Kalimat resmi. Nah, ini dia. Kalimat formal itu yaitu kalimat yang menggunakan to be. Di dalam simple past tense, not just only simple past tense, semua keterangan ini apa namanya simple past tense? Tunggu, saya lupa. Di dalam membuat kalimat itu ada namanya selalu yang namanya formal sentence dan informal sentence. Nah, semuanya di dalam formal sentence itu menggunakan to be. Sekarang pertanyaan saya, sepertinya saya sudah pernah bertanya, maybe I forget about that. How many to be? Ada berapa to be dalam bahasa Inggris? How many to be in English? Mas Rian bilang 7, Mbak Sunarsi bilang Mbak Marini bilang 7, Sunarsi bilang 7, Mbak Fuada bilang 7. To be ya, to be bukan subjek. Mbak Sini bilang 6, Mbak Katarina bilang 5, Mbak Novi bilang 5. Jawabannya Mbak apa Mbak Titi? Jawabannya ada? Iya, satu pun tidak ada yang benar. Jawabannya itu ada 8. Jawabannya ada 8. Lah, kok malah berkurang, Mbak? Ada yang benar? Nggak ada yang benar ya? Salah semua. Jawabannya ada 8. Pertama, itu dalam present tense ada yang namanya is. Lalu kurang 1, 8 deh. Kok kurang 1? Oh, kurang 1 saja, nggak apa-apa. Nanti kita tambahin 1. Ini kan sudah saya tambahin. Yang pertama is, yang kedua did bukan? Iya, bener, are. Lalu iya, yang selanjutnya itu am,
Yes, were. Tadi juga ada satu. Were, lalu ada was. Ada yang namanya bee. Bukan Bumblebee dalam Transformer ya, itu berbeda. Ada namanya being. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir, ada yang bisa menebak? TTM nanti saya kasih coklat, tapi coklat yang murahan ya. Mas Rian itu pasti mau mencobain loh. Atau yang lain, Mbak Novi, Mas Yudayana, Mbak Titi, Mbak Aziza, Mbak Sunarsi, ayo coba semua, ayo coba. Yang terakhir, yang benar nanti dikasih coklat. Dah. Apaan ini? Kirain mau jawab tadi, rupanya ngomongin jangan ngomongin coklat, baper katanya. Oh alah Mas Rian, tak jitak gue kalau ketemu ya. Going, kata Mbak Rohimah going, kata Mbak Fatma also, Mbak sini bilang wool. Iya. Enggak hijau, cuman saya buat warna pelangi, warna pink, nanti saya semir rambutnya Mas Rian itu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, nanti saya buat itu semua. Oke, setuju, semua setuju. Awas ya, saya bawa cat rambut besok. Ya, and then the answer, ya satu pun tidak ada yang benar. Jawaban yang benar yaitu pelawak yang paling terkenal tanpa ngomong, yang bisa dia ketawa sendiri, Mr. Bean. Salah. Tulisannya salah ini. Kok jadi Mr. Bean beneran saya buat ya? Iya, jawabannya Bin. Cie itu Ben Mas Rian tahu tulisannya. Ada kemajuan, takut dia dicat warna rambut nih, itu berarti makanya dia bisa. Hai. Tunggu ya. Bentar ya, kita ini kan dulu.
to iki. Bentar. Nggak salah kan? Enggaknya. Bentar ya, saya log out bentar ya. Ditunggu, oke? Bisa kok. Halo, ini Miss Julie. Saya mau tanya, conversation sudah selesai? Mbak Erli, Mbak Oni, Mbak, halo, conversationnya sudah selesai? Oke, tunggu tutor KF-nya ya. Silap dia, silap. Kita lanjutkan lagi. Kok jadi ngomongin coklat? Bentar ya. Enggak dong. Mas Reni enggak jadi dapat coklat, apa-apaan salah tadi. Kan cuma bener nulisnya aja, bukan bener ininya. Enggak ada yang dapat coklat. Enggak ada yang dapat coklat. Oke, mana ya? Aduh. Tutor sendiri. Bentar. Sabar ya. Bentar ya, lagi loading. Kenapa nggak bisa? Sik. Oke, sudah bisa, kita mundur.
Oke. Nah, tadi kan sudah Nah, tadi kan sudah tahu kan ada berapa namanya to be. Kan ada 8. Oke. Tadi yang untuk past tense kita lihat dulu. Nah, penggunaan daripada to be nomor 1 sampai nomor 3 ini untuk yang namanya present. Ingat ini ya, sampai kelas 2 SMA, sampai tamat nanti, sampai UNAS nanti berhubungan terus ini. Number 4 and number 5 we use it for past tense and be. Siapa yang tahu Bumblebee digunakan untuk kapan? Ada yang tahu untuk kapan dia digunakan? Iya, salah banget Mas Rian. Be itu digunakan untuk yang namanya future. Digunakan untuk future. Being. Ayo, being. Being digunakan untuk Ada yang tahu? Kata Mbak Fatmawati action. Ya, yang benar itu being itu yang digunakan untuk yang namanya continuous. Ya, continuous. Nah, continuousnya itu berlaku untuk itu nanti masih lebih panjang itu, tapi continuousnya itu berlaku bukan untuk simple. Maksudnya bukan untuk simple itu apa? Bukan untuk simple present, bukan untuk simple past continuous, tetapi digunakan untuk misalnya future continuous, perfect continuous, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan si Mr. Bean tadi digunakan untuk apa? Tenses apa? Tadi sudah saya sebut. Sempurna bahasa Inggrisnya. Ayo, bahasa Inggris sempurna. Yes, kalau itu tahu semua ya. Perfect. Ya, si Mr. Bean digunakan untuk si perfect. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah saya kasih tahu bahwasanya di past tense itu ada 2, was dan were. Was itu siapa saja yang make, itulah orang ketiga tunggal dan saya. Were itu siapa yang pakai? Were itu yang pakai yaitu si Dewi dan si you. Jadi inilah dia mereka yang memakai was dan were. Jangan terbalik. I itu selalu memakai was, nggak pernah I itu memakai were. Perfect itu maksudnya kalimatnya kalimat yang
terjadi di masa lampau tapi masih berhubungan dengan masa yang akan datang. Contoh misalnya, saya belajar master dari tahun 2015 sampai sekarang, sampai bulan 7 gitulah misalnya. Nah, saya kan sudah belajar master dari tahun lalu, berarti itu kan udah lewat kan. Kebanyakan bapernya Mbak Novi sekarang yang baper. Nah, contohnya itu, saya masuk untuk mengambil sekolah ini kan dari tahun 2015, berarti kan sudah lewat, tetapi saya belum lulus gitu loh, belum lulus, dan lulusnya itu masih bulan Juli gitu. Nah, jadi kan masih berhubungan masa lalu sama sampai dengan masa depan di bulan Juli. Itulah dia mengapa itulah dia harus menggunakan kalimat perfect. Di situ dia kita menggunakan kalimat perfect. Oke? Kalau future itu yang bagaimana? Future itu yaitu masih yang akan direncanakan. Misalnya, future itu seperti yang saya bilang, bulan Juli, atau misalnya gak usah lah, nanti kalian baper lagi semua. Bulan Juli saya akan lulus. Biasanya itu dalam future itu selalu menggunakan kata akan atau mungkin. Itu biasanya digunakan mungkin dan akan. Misalnya, saya akan lulus bulan Juli, atau saya akan sarapan pukul 8 besok pagi. Itu kan rencana saya jam 8 ini kan sarapan. Nah, belum tentu saya jam 8 itu sarapan. Bisa saja nanti saya jam 8 itu masih tidur. Nah, kan masalah nikah lagi. Untung aja saya nggak bilang tadi. Sebenarnya saya tadi mau bilang nikah juga, cuman nggak jadi. Iya, baper saya jadinya. Iya, rencana yang akan datang, tapi kita belum tahu itu bisa dilaksanakan atau tidak, dapat dikerjakan atau tidak. Iya, berarti kalimat future itu kalimat yang belum pasti kejadiannya, masih main terka-terka, main tebak-tebak buah manggis. Jane? Apa itu Jane, Mbak? Mbak Titi, seperti ada suara Jane. Jane itu apa? Ada yang tahu arti Jane? Oh, MRT. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak, biar kita lanjut. Kan itu artinya
apa ya, Miss, saya lupa apa. Bentar. Akan itu artinya apa ya, Miss? Yes, sudah dijawab dengan Mbak Fatmawati. Will. Okay. For the formal sentence, they have formulation. Dia ada yang namanya formulasi ataupun saya cari bahasa Indonesianya. Bentuk. Rumus. Yes, rumus. Bener Mbak sini. Dia punya rumus. I will always love you. Itu bullshit. Mas Rian itu bohong. Bener Mbak Fatmawati. Oke. Formulation of past tense ataupun rumus daripada past tense itu kita punya. Yang pertama itu subject plus yang namanya to be. Kemarin kita sudah bilang kan, subject itu apa saja, ada 7 kan. Subject plus to be yang dipakai di sini. To be yang dipakai yang tadi was dan were. Yes, was dan were. Nah, berarti subject orang 7-7-nya itu ditambah was atau were, baru ditambah adverb atau yang namanya object. Nah, itu untuk kalimat positif. Dalam kalimat itu ada 3. Dalam kalimat bahasa Inggris itu ada namanya 3, ada positif, negatif, dan interrogatif. Interrogatif itu maksudnya itu kalimat tanya. Nah, bisa kalian lihat untuk kalimat positifnya itu ada yang namanya ini kalimat positif, ini juga kalimat positif. Perhatikan, dia langsung bersuara Mas Udayana. Setuju Om Rian. Oh, berarti Rian itu sudah Om toh. Oke. Saya akan panggil Om saja deh kalau begitu. Iya benar itu Mbak Fatmawati. Mas Riannya curhat mulu. Baru bersuara Mas Udayananya. Oke, perhatikan. Kalau yang namanya kalimat negatif itu selalu ada yang namanya kata not. Mungkin juga Mbak Novi makanya kemarin larinya ke zoo karena nggak bisa move on. Yang ketiga itu kalau kalimat tanya sudah kok jadi don itu dipakai untuk pertanyaan Mbak sini. Don nggak bisa maksudnya. Don itu dipakai untuk present tense. Don itu dipakai untuk present tense. Sudah, nanti waktu kita habis terbuang. Oke. Nah, kalau dia-nya ada not, itu berarti kalimat negatif. Kalau untuk kalimat tanya apa tandanya? Itu dianya to be-nya di depan, yaitu was dan were-nya di depan, baru diikuti subject. Nah, ada nggak ya contoh yang saya buat? Bentar, irregular verbs. Bentar ya.
bentar. Oke, berarti 16. Ayo kita lanjut yuk, banyak lagi nih loh. Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubahnya itu misalnya kayak nomor 1 itu kan I was a student. Rubahlah ke kalimat negatif. I ini dianya I ini sebagai subjek, was ini sebagai to be, a student ini dia sebagai objek. Nah, coba kalian ikuti rumusnya. Berarti kalau mau diubah ke kalimat negatif, itu jadi gimana? Ayo, coba buat. Kalau mau dirubah ke kalimat negatif. Yes, benar sekali Mbak Warini. Yes! I was not a student. Not a student. Ya, atau bisa juga Mas Rian tuh main pinter Mas Rian. Cie dapat wangsit dia sejak berteman sama monyet cantik. Yes, was not. Turunkan telinganya ya Mas Rian ya. Jangan terlalu tinggi telinganya ya karena dipuji. Was not bisa juga kalian gunakan itu sebagai wasn't. Was kayak gini, kayak gini. Yang begini tulisannya itu singkatan daripada si was not. Ayo sekarang ubah ke, oh iya Mbak sini juga tadi sudah tulis. Ubah ke kalimat tanya dari I was a student. Yes, was I a student? Iya. Sebenarnya semua sudah benar, tapi untuk Mbak Utari itu harus ada tanda tanya. Kalau nggak jadi tanda tanya dong. And next, berarti sudah bisa. Jadi kalau untuk yang nomor 2, untuk nomor 2 itu coba ubah ke kalimat tanya. She was my friend to ininya dicoret ya, duanya ini. Coba ubah. She was my friend last Thursday. Kalimat tanyanya. Yes. Mbak Titi bilang Wasim. Iya.
sekarang giliran Mas Rian yang pelit. Tidak ada tanda tanya. Yes, was see my friend last Thursday. Ya, berarti sudah bisa. Nah, ini ada namanya informal sentence. Informal sentence itu yaitu kalimat we use verb to and also auxiliary to make a sentence. We cannot use to be to make a sentence. Nah, pada kalimat informal sentence, itu kita tidak boleh menggunakan yang namanya to be. Apa yang dipakai? Untuk kalimat positif kita pakai kata kerja kedua, sedangkan untuk kalimat negatifnya kita gunakan auxiliary. Auxiliary-nya sini yaitu did. Nah, seperti yang tadi yang dibilang Mbak siapa tadi. Formulationnya di dalam irregular verbs atau rumus dalam irregular verbs itu yaitu subject. Enggak, bukan Mas Rian tadi yang ngomong did. Mbak Sini atau Mbak Fatmawati tadi. Subject plus verb to dan plus object. Nah, lalu yang kalimat negatifnya itu subject plus did plus not plus verb one plus object. Lihat, verb to nya berubah menjadi verb one ketika di kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Karena kenapa? Tadi kan saya sudah jelaskan, Mbak. Ada yang tahu to be word itu digunakan untuk kalimat yang bagaimana? Iya, kita anggap. Ayo, ada yang tahu to be word tadi digunakan untuk kalimat yang bagaimana? Iya, kalimat yang formal. Kalimat yang formal itu maksudnya kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Sedangkan yang di kalimat informal itu yang membutuhkan kata kerja. Nah, dari kata kerja inilah, seperti verb to inilah, disinilah itu yang baru kelihatan yang namanya bahwa itu past tense. Kalau yang ini kata did inilah yang memberi tanda bahwasanya itu past tense. Nah, di kalimat positif dianya harus menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Di negatif dan interrogatif itu menggunakan kata kerja pertama. Ayo kita lihat. Nah, tadi kan sudah ada, saya bilang kata kerja kan. Kata kerja itu ada dua tipe dalam past tense. Pertama itu irregular verbs atau yang tidak. Itu artinya tidak, regular artinya beraturan. So, irregular artinya tidak beraturan, sedangkan regular itu artinya iya, beraturan. Nah, kita nggak bahas tentang irregular verbs. Yang kita bahas itu tentang regular verbs, karena selain daripada yang saya jelaskan nanti, selain daripada yang masuk dalam regular verbs, semuanya kata kerja merupakan irregular verbs. Ingat, selain daripada penjelasan tentang regular verbs ini, semua kata kerja masuk ke dalam irregular verbs. Oke? Yang pertama, peraturan dalam simple past tense. Pertama, regular verbs itu selalu berakhiran dengan e. Contoh, take. Nah, atau close, dianya e silence itu maksudnya. Pernah dalam bahasa Indonesia belajar e pepet dan e taling nggak?
dianya E-nya itu epelan gitu loh. Kalau sudah ada kata epelan, contohnya close, itu hanya kalian tambahkan kata huruf D saja. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y tapi di depannya itu huruf vokal. Huruf vokal itu huruf apa saja? Ini pelajaran SD loh, huruf vokal. Yes. Aiueo. Ya, contohnya aiueo. Contohnya huruf vokal di depan huruf Y itu yaitu huruf vokal atau aiueo. Maka kata kerjanya itu hanya kalian tambah dengan namanya ed. Contoh play. Sudah? Yang ketiga, berakhiran dengan huruf konsonan di depannya dan diakhiri dengan huruf Y itu diubah menjadi IED. Contohnya itu marry. Marry itu artinya menikah. Bukan, salah. Itu mari. Ini huruf A ini. Marry. Huruf A ya, marry yang artinya menikah. Nah, salah. Ini huruf A, bukan huruf I. Kalau marry ini tuh ya selamat. Mary yang menikah itu misalnya kan, lihat belakangnya itu berakhiran dengan huruf Y tetapi di depannya itu diikuti dengan huruf R, maka menjadi nanti kalimatnya itu akan menjadi married. Y-nya hilang. Nah, untuk Y-nya itu bukan Mas Rian. Kalau mau melamar cewek e-book itu bukan do you want married with me, bukan will you marry me, itu dong. Jangan do you want married with me, nggak romantis itu. Nah, itu menggunakan kata marry. Y-nya itu berubah menjadi huruf I lalu ditambahkan dengan ed. Yang selanjutnya itu yaitu ada konsonan setelah tanda jeda di huruf vokal dan diakhiri dengan double konsonan. Contoh call, atau cari yang lain coba yang dianya dua huruf itu selalu call. Ada jedanya. Mall itu kata kerja, Mbak. Talk. Itu kata sifat, Mas Rian. Tol itu. Oke, yang kelima, tapi dianya ada stress vowel, maksudnya jeda call. Berarti kalian misalnya itu harus lihat bagaimana cara pembacaannya di dalam kamus. Karena kenapa? Kalau pembacaan call dalam kamus itu ada yang namanya CO titik 2 L. Ginilah cara bacanya, call. Mika kalau misalnya bahasa Indonesia call. Nah, inilah yang disebut juga dengan stresnya. Stres itu maksudnya tanda berhentinya dulu, call gitu. Lain nanti kalau misalnya dengan tell, itu lain karena dia cara bacanya itu TEL. Dia menyambung, nggak ada yang namanya stresnya.
Selanjutnya itu yaitu vowelnya tidak di stress dan tidak mendabelkannya. Dan yang terakhir itu yaitu kalimat kata yang akhirannya dengan huruf ini semua: CH, SH, SS, X, dan ZZ. Nah, keenam aturan tadi itu harus ditambah dengan yang namanya ED. Dalam kalimatnya itu ada dua, pertama ditambah namanya D, yang kedua ditambah namanya ED. Nah, irregular verbs ada dua aturan. Pertama, you must change the verb and we need dictionary to find it. Itu untuk menentukan irregular verbs, harus merubah yang namanya kata kerjanya, dan kita membutuhkan yang namanya kamus. The second one itu hanya ini tambahannya saja Mbak untuk merubahnya. Yang kedua itu you must to remember and use in daily life, harus ingat dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kayak makan, minum, berjalan, berlari, tidur, berbicara, mendengar, melihat, melempar, memasak, dan lain-lain sebagainya. Itu harus dihafal. Yes, membaca, menulis. Nah, di dalam itu ada yang namanya adverb of time. Tunggu. Coba cari kata kerja yang berakhiran dengan huruf CH. Coba cari kata kerja yang berakhiran dengan huruf CH. Akhirannya itu CH. Kata kerja ya, kata kerja. Yes, teach, watch, ya benar. Yang berakhiran dengan huruf SH. SH. Iya, was, benar sekali. Coba cari yang berakhiran dengan huruf SS. Address itu arti itu kata benda. Dress juga kata benda. Kalau untuk Mbak Fuada, yes. Miss juga, miss itu kata kerja, artinya ketinggalan atau merindukan juga ya. Coba cari kata kerja yang berakhiran dengan huruf X. Yes, benar Mbak Fatmawati. Kiss juga itu kata kerja yang berakhiran dengan huruf X. Selain itu, relax, ya.
Selain daripada dua itu, yes, bisa juga. Yang terakhir, yang berakhiran dengan huruf ZZ. Yaitu freeze. Yes. Lanjut. Nah, kata lain sebagai tanda bahwa itu past tense itu ada namanya kata adverb of time atau kata kerja waktunya. Kata kerja waktunya itu maksudnya itu apa? Yaitu kata kerja waktunya itu yaitu ada yang namanya, kita bisa pakai yang namanya yesterday. Ada juga the day before yesterday, itu artinya 2 hari lalu. Tapi the day before itu juga artinya kemarin, sama dengan yesterday. Lalu ada yang namanya ago, bukan ego ya, ago. Lalu the other day itu juga bisa dipakai, dan juga last. Ini merupakan ciri-ciri daripada past tense. Jadi ketika kalian lihat ini, sudah pasti itu kalimat merupakan kalimat past tense. Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Ada yang mau ditanya? The day after itu untuk future, the day after. Oke, nggak ada yang tanya? Today kenapa nggak masuk? Karena itu merupakan present. Yes, bisa Mbak Fuada, itu contohnya. I went a holiday yesterday. Oke. Ada lagi yang tanya biar kita next. Ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut, yaitu yang terakhir. Nah, exercise, bukan PR, bukan, tenang saja. PR kalian sudah ada kan? Tapi nggak apa-apa ya PR-nya, gampang kok ini. Enggak, salah. Enggak jadi PR-nya. Karena ini lain. Ini dalam bentuk present ubah ke past tense, itu kita belum belajar. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, satu kalimat untuk kalian. Yaitu never give up on your dreams. Jangan pernah menyerah dengan mimpi kalian. Karena mimpi itu merupakan pemicu untuk semangat kalian untuk tetap terus berkembang. Semangat!
Thank you for your attention.